Pemirsa, kini saya sedang berada di gedung PBB, di studio kantor pusat PBB di Jenewa, Swiss. Dan kini di sini sedang berlangsung sidang Komisi HAM PBB. Dan saya akan ajak Anda untuk berdialog dengan seorang ketua sidang Komisi HAM PBB, satu-satunya yang berasal dari Indonesia, Bapak Makarim Wibisono. Pak Makarim, terima kasih atas waktunya bersama kami. Terima kasih. Ya Pak Makarim, sebagai satu-satunya, pertama kalinya orang Indonesia menjadi ketua sidang Komisi HAM PBB, suatu event internasional yang bergengsi, apakah Anda tidak merasakan suatu beban? Anda berasal dari suatu negara yang dulunya banyak ditunjuk-tunjuk sebagai pelanggar hak asasi manusia. Memang salah satu motif ataupun dasar untuk merubah partisipasi kita itu adalah karena kenyataan itu, ya. Karena dahulu setiap ada sidang Komisi HAM di Jenewa ini, posisi daripada Indonesia itu selalu posisi defensif, ya, yaitu mempertahankan keadaan yang ada, ya. Nah, saya melihat bahwa kemajuan Indonesia di masa-masa yang akan datang banyak ditentukan oleh bagaimana kita mensikapi perkembangan saat ini dan akan datang. Oleh karena itu kami melihat bahwa pendekatan proaktif akan lebih baik buat Indonesia di masa yang datang. Karena apa? Karena Indonesia saat ini itu berbeda dengan se-Indonesia pada masa yang lalu. Indonesia saat ini sudah ada proses demokrasi, presiden dipilih langsung, TNI melakukan reformasi, ya, polisi melakukan reformasi. Tapi masih banyak juga kasus-kasus HAM yang masih belum terselesaikan, Pak. Bagaimana Anda menghadapi hal itu di dunia internasional? Kalau di dunia internasional, ya, bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran HAM itu it happens everywhere. Itu terjadi di mana saja, ya. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang bebas dari pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi yang penting buat masyarakat internasional bahwa pelanggaran-pelanggaran itu diadres, ditangani sesuai dengan standar internasional yang ada. Ya, jadi oleh karena itu keadaan sekarang di Indonesia secara infrastruktur sudah memadai. Ya, dalam arti kata infrastruktur hukum sudah memadai, infrastruktur penegak hukum sudah memadai. Nah, sekarang bagaimana menanamkan kultur HAM itu menjadi suatu refleksi kegiatan sehari-hari. Pak Makarim Wibisono, apakah Anda sudah siap ketika Anda sedang memimpin seperti ini tiba-tiba kemudian ada pelanggaran HAM yang meledak di Indonesia? Saya sudah sempat berbicara dengan semua pihak di Indonesia. Saya berbicara dengan Bapak Presiden, dan Bapak Ketua MPR, Bapak Ketua DPD, dan beberapa tokoh-tokoh termasuk Panglima TNI dan Kepala Polisi. Ya, semua pihak itu menyatakan secara eksplisit dukungannya terhadap masalah HAM ini. Jadi oleh karena itu saya tidak ada rasa kekhawatiran sama sekali, ya, bahwa akan terjadi sesuatu apa, karena sudah ada semacam dukungan secara oral yang diberikan kepada saya secara sungguh-sungguh. Apa yang Anda katakan tepatnya kepada Panglima TNI? Apakah Anda seperti meminta izin? Enggak, saya hanya menjelaskan bahwa masalah hak asasi manusia adalah masalah yang merupakan mainstreaming di dunia internasional sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Ya, jadi saya rasa yang paling tepat adalah agar supaya TNI mendukung masalah penegakan HAM ini. Bukan hanya TNI tapi semua unsur masyarakat Indonesia. Dan saya mendapat jaminan yang sangat positif, ya, dari Panglima TNI bahwa beliau mendukung, ya. Beliau bersedia untuk melakukan kerjasama yang berkaitan dengan penghormatan terhadap HAM ini. Iya, Pak Makarim, Anda sebagai seorang aktivis, ya, sebagai seorang aktivis hak asasi manusia, bagaimana Anda menyarankan kepada Indonesia seharusnya bersikap terhadap impunity dari pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia? Kalau masalah impunity ini adalah bukan merupakan interest dari Indonesia ataupun bukan interest dari masyarakat internasional, ya. Semua menganggap bahwa impunity issues ini adalah merupakan masalah yang harus diatasi, ya. Nah, sekarang bagaimana mengatasi masalah impunity ini? Ada berbagai-bagai ragam caranya, ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ada dengan cara pendekatan-pendekatan yang sifatnya truth and reconciliation, ada yang berdasarkan pengadilan dan berbagai macam caranya. Nah, yang sekarang yang kita lakukan ini adalah bagaimana memberikan semacam kesadaran kepada semua pihak bahwa masyarakat internasional ini berjuang untuk penegakan dan penghormatan masalah-masalah hak asasi manusia, dan hal ini merupakan juga bagian yang tak terpisahkan daripada Indonesia, dan karena Indonesia adalah anggota dari masyarakat internasional. Iya, kalau kita tadi bicara mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tentunya itu sangat dituntut
niat baik untuk benar-benar melakukan suatu kebenaran dan rekonsiliasi. Apakah Anda sebagai seorang aktivis hak asasi manusia internasional sudah melihat hal itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kalau saya melihat apa yang sudah dilakukan dengan pembentukan Commission of Truth and Friendship, ya, itu sudah merupakan suatu political commitment. Jadi komitmen politik untuk mencoba menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM di masa-masa yang lalu. Ya, tidak gampang untuk sampai kepada suatu keputusan itu, ya, di dalam masyarakat bangsa-bangsa. Kita melihat beberapa kasus pelanggaran HAM di negara-negara lain, tapi tidak pernah sampai kepada satu sikap politik untuk membentuk Komisi Truth and Friendship. Jadi ini suatu merupakan langkah maju buat bangsa Indonesia. Pembentukan komisi saja tidak sampai di situ kan Pak. Harus ada pelaksanaannya lebih lanjut. Betul. Yang benar-benar membutuhkan niat baik. Betul. Bagaimana dengan hal itu? Nah, memang saya selalu menekankan kepada semua pihak, ya, baik hal-hal yang menyangkut Indonesia maupun negara-negara lain, yaitu bahwa kredibilitas daripada Komisi HAM atau kredibilitas daripada usaha-usaha promosi dan penegakan HAM itu banyak ditentukan oleh pelaksanaannya di lapangan. Apapun indahnya, ya, ungkapan di dalam terms of reference, ya, mengenai sesuatu itu akan langsung hilang kredibilitinya kalau itu tidak dilaksanakan di lapangan. Jadi harus dihilangkan adanya diskrepensi antara konsep dan realitas. Iya. Pak Makarim, Anda tentunya juga sering diwawancara oleh banyak reporter dari berbagai negara. Tentunya Anda juga pasti sering mendapat pertanyaan. Anda datang dari suatu negara yang banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan. Bagaimana jawaban Anda terhadap mereka? Saya melihat bahwa saya menjelaskan kepada mereka bahwa Indonesia sekarang adalah Indonesia baru. Ya, saya percaya negara-negara Barat juga sekarang negara Barat yang baru, karena negara Barat yang lama adalah penjajah-penjajah yang memotong negara-negara jajahannya, memeras negara-negara jajahan, tapi they are all new countries, ya. Dia come in dengan a new position, ya. Demikian juga Indonesia. Indonesia dahulu mungkin merupakan suatu negara yang otokrasi, ya, tapi sekarang adalah negara yang demokrasi. Mulai ada perubahan ya Pak, ya? Sudah ada perubahan, sudah ada piranti-piranti sosial politik dan hukumnya yang memberikan wajah bahwa Indonesia itu adalah Indonesia yang demokratis. Ya. Tapi Anda sendiri bagaimana Anda memandang sidang Komisi HAM ini efektivitasnya dalam memperjuangkan hak asasi manusia? Kalau saya perhatikan, ya, bahwa sidang Komisi HAM ini adalah sidang yang memiliki pengaruh luar biasa. Ya. Karena hasil-hasilnya tidak mempunyai kekuatan legal binding kan Pak? Memang yang dimaksudkan dengan sidang Komisi HAM ini adalah bukan merupakan suatu proses hasil yang bersifat legal binding seperti apa yang dilakukan oleh Security Council, tapi apa yang dilakukan oleh Komisi HAM ini adalah memberikan nilai-nilai moral, ya, nilai-nilai kesadaran atas humanism, atas prinsip-prinsip kemanusiaan, dan atas usaha-usaha untuk mempertinggi martabat hidup kemanusiaan. Ya. Pertanyaan saya yang terakhir Pak, banyak kok orang Indonesia membawa permasalahan penegakan hak asasi manusia ke dalam sidang ini. Seperti kita ambil contoh Ibu Suciwati yang membawa permasalahan pembunuhan suaminya Munir ke dalam sidang ini nanti. Seberapa efektif perjuangan mereka melalui sidang Komisi HAM ini? Jadi kalau saya melihat, ya, bahwa Komisi HAM ini sangat efektif, ya, apabila menangani kasus-kasus yang bersifat, ya, pelanggaran HAM secara sistematis dan gross violation, ya. Kalau di dalam kasus itu, maka itu kelihatannya Komisi HAM ini bisa sangat berpengaruh dan berperan, ya. Tetapi kalau ada kasus-kasus pada pelanggaran hukum atau kriminal dan kasus itu sudah ditangani, ya, oleh pihak-pihak penegak hukum, saya rasa, ya, bahwa komisi ini hanya mendengar, ya, proses-proses yang akan diberikan, dan apabila terjadi proses-proses kelanjutannya yang tidak sesuai dengan proses hukum yang berlaku, baru di situ ada peranannya. Tapi sepanjang proses hukum dilakukan, ya, sepanjang proses penyidikan, pengusutan, dan membawa isu itu kepada pengadilan dilakukan, saya tidak merasa bahwa Komisi HAM ini perlu ikut campur di dalam proses itu. Iya, baik. Pak Makarim Wibisono, terima kasih atas waktunya bersama kami. Sungguh bangga kami Anda dapat terpilih menjadi Ketua Komisi Sidang PBB. Selamat bekerja. Terima kasih. Selamat mengharumkan nama bangsa. Terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Makarim Wibisono, satu-satunya orang Indonesia Ketua Sidang